Ya waktu Mas Kobra mau cari berry, bilang di sini ada berry, padahal di mata saya nggak ada itu. Yang bener lu. Serius Mas, nggak ada. Itu kan gua makan tuh berry. Iya, kelihat Mas Kobra makan. Sama si cuman boy makan kan gua angin. metik sama si boy yang dimakan. Sumpah di mata saya Hah? nggak ada berry itu. Lu gua makan apaan itu? Yang nggak tahu, yang saya lihat berry itu nggak ada. Mas Kobra cuma makan gini-gini tangan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia. Kali ini spesial sekali karena kami akan membahas kisah nyata pengalaman mistis yang terjadi selama kami melakukan pendakian ke Gunung Sindoro. Tapi jalurnya yang bisa dikatakan kalau menurut saya sih jalur yang luar biasa. Karena jalur ini tidak begitu populer, maksudnya nggak sepopuler Keledung. Tapi nilai keindahan dan tentang hal yang dilalui prosesnya itu luar biasa. Keindahannya jelas, terus tantangannya dapat. Jalur manakah itu? Namanya jalur Bedakah. Jalur Bedakah yang notabene dikelola oleh Papeda. Di situ luar biasa. Baru sampai di base campnya saja kita disuguhkan dengan keindahan kebun teh yang sangat membentang luas, dan di bawahnya terdapat Telaga Bedakah yang dipakai oleh masyarakat sebagai tempat wisata yang luar biasa. Namun di balik keindahan tersebut ada tersimpan beberapa misteri, bahkan bisa dikatakan menakutkan. Tapi tidak maksud untuk menakut-nakuti, hanya sebagai pelajaran bahwa kalau mau pendakian ke jalur ini, apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita persiapkan. Seperti itu. Bagaimana ceritanya, saksikan terus di Mata Pala Indonesia. Ya, sobat alam semuanya, kali ini saya sudah ditemani oleh Bang Ray selaku perwakilan dari waktu itu pendakian sama saya sendiri itu bersama Bang Ray. Tapi kami waktu itu tidak berdua, waktu itu kurang lebih berjumlah 9 orang ya. Ya, 9 orang yang mayoritas dari Tasikmalaya, dan ketemu juga yang dari Bandung ya, Bang Purba, Bang Jaya dan lain-lain kawan-kawan. Sikat saja, langsung saja saya akan meminta cerita versi dia yang dia alami. Itu maksudnya bukan artinya kita berlawanan, cuman saya mengalami halnya yang seperti ini. Tapi siapa tahu Bang Ray pengalamannya lain. Karena Bang Ray, langsung saja sobat alam nih, saya waktu bersama dia tidak banyak yang saya sharingkan. Maksudnya yang kita bahas secara intens mengenai apa yang terjadi di sana, hanya waktu itu seperti biasa aja. Cuman saya rasa sampai sekarang ada kepenasaranan bahwa Bang Ray waktu itu pas berangkat ke Sindoro saya menemukan beberapa kejanggalan. Jadi pas di base camp, ya karena di luar mungkin sepi atau gimana ya, kayaknya ada yang gimana gitu. Saya juga melihat rekan sependakian kita si Prita itu gelagatnya udah lain, beda ya. Merasakan ya? Nah, bukan hanya di situ. Jadi waktu di jalur juga di pos 1 yang pas nggak jauh dari memasuki vegetasi hutan ya. Iya. Di situ Cemoro Lawang. Cemoro Lawang namanya. Nah, Cemoro Lawang. Terus yang untuk teman-teman ketahui bahwa kami ngecamp di bawah pos 2 yang di Sapananya itu. Yang di pos 2 namanya yang yang sebelum ini Watu Pandang. Watu Pandang yang pas tanjakan tuh pos di jalur Bedakah ada. Nah, saya itu awalnya saya cuek itu terhadap apa yang kejanggalan yang terjadi pada saya. Cuman puncak yang saya keanehannya itu pas mau membuat tenda. Ya, yang kita itu yang kabut kan, hujan. Kabutnya kita hujan, cuaca lagi buruk. Saya meninjau untuk membuka lapak untuk tenda dengan si Jaya, si Boy. Nah, saya berdua mengecek lahan dan saya cek itu ada yang enak sekali buat tenda. Tapi pas saya sibak rumput, terus saya melihat ke arah dasar rumput, ada hal aneh itu. Ternyata pas saya lihat lagi ke atasnya, lihat sosok gitu kan. Jadi saya mungkin pandangan kabur, terus ada kabut, jadi pandangan berhalu lah. Saya pikir saya halu, tapi saya memutuskan untuk Boy jangan di sini, balik lagi.
nyari lagi. Kita sebelah bawah kan. Heeh, ke bawah. Jadi, nah pokoknya di kawasan itu, di jalur itu, saya gak enak hati sampai pulang pun. Apa sih yang sebenarnya terjadi menurut versi Bang Ray itu? Ya yang waktu pas kita baru sampai aja. Waktu pas di yang dari awal dulu lah, dari pos 1. Ya, Ya waktu kita kehujanan, kita neduh kan di sana. Bikin playset, ketemu sama rombongan dari Bandung. oh yang waktu sambil masih bawa bibit pohon ya? Iya, waktu masih bawa bibit pohon. Nah, oh, iya kita waktu itu lagi sambil penanaman. Nah, waktu pas itu teh kayak kita kan lagi neduh kan di situ lagi cerita-cerita. Terus saya kan izin mau kencing dulu. Ya. Kata Egi, ya udah sok jangan jauh-jauh kan. Benar. Terus orang teh waktu itu teh saya teh lihatlah ke sana. Tiba-tiba pas mau kayak jalur kan itu teh jalur teh dari kayak Tugu pos 1 terus kita jalan naik belok. Betul, belok. Saya kan belok, belok. Nah, di situ tuh udah ada ular segede gini. Dan yang jadi firasat kenapa kita akan ngalamin hal itu karena di kepercayaan di sini kan kalau udah disegat ular berarti bakal ada apa nih? Pertanda. Ya, udah ada pertanda kayak gitu-gitu. Nah, lanjutlah. Kita udah nggak dihirauin lah waktu itu. Lanjut kita saya balik lagi, lanjut ke atas naik sama Egi waktu bawa bibit pohon. Udah lah gak ada apa-apa. Terus waktu pas di setelah pos 1 mau ke area camp mau ke pos 2 kan kita kejebak hujan tuh gede. Betul. Sama udah sore juga kan waktu itu. Memutuskan untuk daripada jalan malam-malam mendingan camp aja di sini. Nah, terus Egi lagi cari spot kan. Kita lagi masih ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak. Terus tiba-tiba Egi balik lagi, Egi mau ke atas lagi, aku ikut lah waktu itu. Benar. Egi bilang, "Dut, mau BAB dulu." Ya. Ngomongnya kayak gitu. Saya spontan lah karena udah lihat lah sosok itu maksudnya. Sosok yang gede kan kayak cewek gede tapi putih. Ngobrol lah. Geus ulah di dieu lah. Mun bisa mah. Terus Egi mau cari air kan karena terdengar suara mata air di bawah. Bener itu, yang di ujung rumput kan ada tanda pohon cemara. Iya. Terus kayak apa? Tebingan sedikit, ada suara air di bawah. Saya menyusuri itu. Nah, kenapa saya nggak tahu ya faktanya emang ada mata air atau enggak. Cuman yang saya rasa kalau itu kayak misalkan ibaratnya kita butuh sesuatu sama orang di ya maneh kurang dipenuhi kebutuhan kamu asalkan kamu mau ikut sama saya merasa seperti itu, makanya saya larang Egi buat turun ke bawah. Kita kan posisinya waktu itu lagi butuh air kan. Nah, secara otomatis pikiran kita tuh di mana nih yang ada mata air. Nah, dari situlah muncul mungkin ya yang saya anggap mungkin kayak hasutan dari dia supaya ayo ikut ke bawah, ternyata taunya itu jurang kan. Nah, yang saya aneh itu makanya saya bilang ke Egi, nggak sulah di dia lah, kalau bisa jangan di sini gitu. Ini kayak agak bener lah. Makanya diputuskan untuk di sebelah bawah kan. Tapi bandelnya Bung Kobra ini malah BAB di sana. Ya makanya waktu pas malam ya. Kita waktu pas itu teh kan bikin tenda, saya tidur, tiba-tiba udah ada masakan kan. Saya makan, tidur lagi, foto-foto kan di luar bagus tuh. Bener. Bagus tuh di luar kayak udah kabutnya udah hilang. Kebuka sama ada sambaran petir lah di sebelah sana jauh. Pas dipoto bagus kan. Saya pinjam senter ke Mang Apep. Mang Waktu siapa pas sesi foto-foto ya, masih sesi foto-foto. Masih foto-foto. Saya pinjam senter ke Mang Apep, Mang minjem senter. Dia tuh udah ngasih udah gini. Pas saya ambil, saya sorot lah ke sana ke arah bawah kan. Iya. Itu yang pertama saya lihat ada nenek-nenek, cuman jalannya kayak gimana ya? Gini terus nyeret gitu tuh. Kayak orang lumpuh terus nyeret kayak gitu-gitu. Jalannya bukan pakai kaki tapi tangan ke depanin diseret lagi ke belakang. Jadi kayak gitu-gitu aja terus sampai. Nah, Mang Apep ambil lah maksudnya senter itu teh. Bandel kan saya. Ambil lagi, sorotin ke Gunung Kemang tuh, Mang tingali gitu. Kan sebelah kita kan Gunung Kemang. Gunung Kemang langsung ya. Udahlah dari situ teh kita tidur kan. Terus waktu pas tidur tuh kayak ada yang gimana ya, kayak ini kan ibaratnya tenda kita nih kotak kayak di sini tuh dikelilingin kayak
ada yang ngelilingin, tapi kayak kalau kaki dua kan paling tak tak tak, ini kayak kakinya empat. Ya, dan masuknya ke kayak mimpi Mang si Boy. Ya. Mimpi si Boy, berita itu kesurupan, dan kesurupannya sama yang ya sosok-sosok yang kakinya empat. Itu sih ya waktu pas di sana. Jadi kesimpulannya waktu itu, waktu saya mendengar air itu gak nyata. Bisa jadi ya Mas. Heeh. Karena ya sekarang logika aja, masa di tebing ada air. Maksudnya itu Maksudnya kemungkinan pemikat Pemikat. Mungkin untuk kayak saya gitu. terus mencari air di situ sehingga nantinya saya akan celaka di situ. Iya. Karena kan dari awal pun Mas Kobra udah ditunjukin nih sosoknya. Ya, benar. Yang Cuman itu saya gak bisa mengidentifikasikan bentuknya kayak apanya gimana kan. apa. Iya. Nah, waktu pas itu makanya saya larang karena piring saya udah nggak enak, Mas. Sebenarnya. Dan waktu pas ini kita skip aja dulu. Maksudnya kita langsung loncat ke depan, ke bawah ya. Ya. Waktu pas kita turun, saya kan keluar lah cari angin nih sama warga lokal. Saya ngomong lah, Mas, tadi saya Mas Adi namanya. Ya. Di Mas Adi kan. Saya ngobrol-ngobrol lah. Mas, saya tadi ketemu ini di sebelum pos 2 itu kan ada area camp Sapana. Saya ngecamp di situ waktu pas itu teh ketemu sama sosok yang kayak cewek cuman gede gitu. Dia bilang lah, oh itu udah biasa Mas, hati-hati aja. Bilang kayak gitu kan, berarti oh bener nih feeling saya nggak enak. Berarti warga pun mengetahui bahwa benar di situ ada sosok seperti itu. Iya. Nah, waktu itu kan ya maksudnya sebelum pendakian kita baca doa dulu lah. Kita ibaratnya kayak saya minta izin dulu sama yang di sana. Alhamdulillahnya kenapa masih kita bisa, maksudnya masih dengan cara sekarang masih nggak jadi turun pun itu dijaga kan. Alhamdulillah. Raden apa ya, intinya di jalur itu yang sekarang kan waktu pas kita naik jalur itu teh belok, sekarang kan belah punggungan, jadi gak ngelewati yang pos 2. Iya. Yang Watu Pandang itu gak dilewati berarti sekarang? Dilewati Mas, jadi cuman pas naiknya doang dari Sapana. Nah dari Sapana kan kita belok melipir nih kiri. Melipir ke kiri. Sekarang kan dilurusin katanya gitu. Langsung dinamain jalurnya Raden apa ya, intinya ada sosok Raden di sana, kayak kayak pangeran lah mungkin gitu. Itu dia diem di sana jagain kita. Alhamdulillah. Dan yang ngelilingin tenda itu ternyata punya dia, peliharaan dia tuh, menjadi perisai kita berarti ya. Ternyata kalau itu misalkan jadi itu misalkan kita dapat perlindungan ya, dia melindungi kita itu dari apa ya? Dari gini ya Mas, ini saya ngobrol aja ke Mas Kobra ya. Waktu pas dari awal yang Tevrita kan memang orangnya agak sensitif, dia tuh magnet ya ibaratnya. Kalau kita ibaratnya diam di sini, otomatis yang di sekeliling sini tuh bakal ngumpul pengen bawa dia. Nah posisinya waktu pas di Sindoro itu kan kita sebelahan sama Gunung Kemang nih, yang saya sorot itu si Kemang Apep. Ada sosok yang kayak kalau bisa kita sebut tuh gombel lah, yang ya pokoknya itunya gede lah Mas. Apanya yang jelas nih? Itunya gede pokoknya, yang kesini lah ya intinya kesana lah. Si sosok itu pengen bawa ini nih Teh Prita nyambung ke mimpinya Mang Jaya, yang katanya Teh Prita kesurupan lah, mau bawa Teh Prita dari sana kayak ibaratnya dari ini kan punggung kita ya, camp kita kan punggungan, sama sebelahnya ini punggungan langsung ke Gunung Kemang kan. Nah di tengah-tengah punggungan itu tuh kayak ada benteng, cuma yang namanya benteng lama-lama dipukul kan bisa retak juga kan. Nah dari sanalah kenapa mungkin dari si sosok pangeran itu ngelindungin kita juga. Karena waktu itu kan kita masih pernah kayak ibaratnya beradu argumen kan, pengen ngecamp lagi. Waktu itu kan kita mau ke puncak, pengen ngecamp lagi atau lanjut turun. Saya ngomong ke Mas Kobra, ya sok Mas kalau mau ngecamp lagi, cuman kalau ada apa-apa saya nggak tahu apa-apa ya, saya nggak tanggung jawab secara kayak gitulah. Pantesan dulu gua negosiasi sama lu, katanya mending turun kan. Gitu. Kalau ngecamp lagi entah apa yang bakal terjadi. Wah gila nih.
Kayak di sebelum kita kan mau ke waktu itu teh waktu pas sebelum berargumen itu kita kan mau naik ke puncak nih niatnya hujan-hujanan lah kita. Iya, nerobos badai kan Nerobos kita. badai kan kita. Nah lanjutlah jalan-jalan ke atas kan. Setelah setelah mau lanjut ke pos 2 kan setelah pos 2 langsung ke pos sunrise ya. Pos sunrise Yang sebelum pos 3. sebelum pos 3. Nah di sebelum pos sunrise itu kan ada hutan mata, kayak ibaratnya kayak ada hutan cuman si daun-daunnya itu udah nggak ada. Udah pada kering ya. Udah kering lah padahal itu posisinya kan musim hujan. Yang banyak berry bukan? Iya, ya waktu Mas Kobra mau cari berry bilang di sini ada berry padahal di mata saya nggak ada itu. Yang bener lu. Serius Mas, jadi kan posisinya ini jalur ya. Ya. Mas Kobra kan naik ke tebing nih. Tebing agak tinggi lah dikit. Mas Kobra ngomong lah, ada berry nih. Nah, ke saya bilang, nggak ada. Itu kan gua makan tuh berry. Iya, ngeliat Mas Kobra makan. Sama si cuman boy makan kan gua angin. metik, sama si boy yang dimakan. Sumpah di mata saya nggak ada berry itu. Itu gua makan apaan itu? Yang nggak tahu, yang saya lihat berry itu nggak ada. Mas Kobra cuma makan gini-giniin tangan doang. Aduh, gila nih. Weh, kopi udah gak beres nih. Anjing bener teteh dulu. Asli. Anjing si boy yang metikan lo. Sama si boy lah bener gue bisa WA nih sekarang nih si boy ini. Gue makan berry itu bener manis banget. Iya. Saya nggak lihat Mas itu. Gila sobat alam. Ternyata informasi dia waktu saya makan berry itu gak makan apa-apa katanya. Berarti kalau sekarang beneran kayak gini gue udah kayak orang gila ya. Dan waktu pas itu kan saya ngomong pas di bawah. Mas, sebenarnya waktu pas Mas Kobra makan berry itu pasar. Setan. Bisa dibilang. Dan dari segi rasa pun suasana pun beda. Kita waktu pas di sana anget, waktu pas di sana panas, pas naik dingin lagi. Sampai gagal summit kan. Iya, sampai kita gagal summit kan. Sobat alam, udah gak bisa kata-kata lagi gua. Ternyata yang terjadi seperti itu. Pantesan saya merasakan ya dari suasananya, dari saya melihat gelagat teman-teman si boy, Ray, yang banyak kita banyak adu argumen lah sama mereka. Terus sama lihat si Prita juga udah kayak kosong, udah keluar lah dari jati dirinya ya, bukan kayaknya ini bukan si Prita gitu kan. Ternyata seperti itu. Yang saya takutin sih cuman itu doang ya Mas, yang dari Gunung Kemang itu sebenarnya. Itu kan posisinya maksudnya saya cuman bisa lihat, nggak bisa ngobatin kan. Maksudnya cuman kayak gitu doang. Kayak ibaratnya kalaupun itu bisa jebol nih si benteng itu ya kasarnya pertahanan ini bisa jebol, yang keambil jiwanya, raganya masih tetap ikut sama kita, bisa keambil sama raganya juga. Sekarang ibaratnya kalau kayak gini bisa Mas tahu orang yang ngigo bisa aja lari kan. Iya. Coba bayangin kalau misalkan itu pertahanan jebol, kita ngecamp di sana satu hari lagi, yang namanya benteng lama-lama dipukul jebol juga. Kita ngecamp di sana, pas malam tiba-tiba kita lagi tidur, dia dimimpiin kayak ibaratnya, wah ini di pantai seru nih kalau lari-lari, buka tenda, lari. Masuk jurang, celaka. Makanya saya maksudnya saya tetap ngegas ke Mas Kobra. Oke, kalau mau ngecamp sok ngecamp, cuman saya enggak, saya turun. Kalau misalkan terjadi apa-apa, saya nggak tanggung jawab. Itu sih. Cuman ya bisa maksudnya bisa kayak bisa dibayangin juga posisi anak-anak juga pengen ngecamp kan, karena ya pertama kali juga ke Sindoro nih. Kan kita misinya nggak munafik lah, naik gunung itu yang pengen didapat puncak kan. Apalagi ini jalurnya jalur yang masih asing lah bagi kita ya. Masih asing, nggak munafik lah. Kayak gitu sih Mas, yang paling serem cuman itu doang yang saya takutin. Yang lainnya masalah kunti, pocong atau apa, udahlah biarin, itu mah kayak misalkan paling ikut doang kayak di Mas Kobra yang di tas waktu pas mau turun ke base camp. Pantesan nih waktu. Oh iya bener ya, yang sebelah kiri ya, bener ya yang ya, lu. Jadi sobat alam, ini benar fakta adanya, dan bukan hanya saksinya, bukan hanya dia, tapi ada juga si boy dan yang lainnya. Jadi pas turun saya setelah memakan
buah beri tersebut dan diputuskan untuk tidak ngecamp, saya kedapatan dari pos 1 ya. Saya disebut janggal gimana ya, jadi gua kan bawa carrier yang 50 liter yang punya istri saya tuh. Gua bukannya sok pamer atau sok kuat ya, gua pernah gendong carrier 100 liter waktu ke Rinjani. Waktu ke Semeru 70 liter, tapi waktu itu cuma 50 liter. Kok perasaan berat banget. Dan itu sebelah. Iya, sebelah. Kalau ada kesalahan back system, mungkin dari awal dong. Dan terus gue lihat si torsonya itu udah seimbang. Ya kenapa yang sakitnya ini sebelah kiri gitu? Oke lah, mungkin waktu itu saya berpikir bahwa fisik saya drop lah sebelah kiri atau gimana itu, iya. Tapi ternyata pas sampai base camp, saya disuruh untuk diobati sama Bang Ray, dan saya diobati benar-benar hilang. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi apa sih? Kalau ngikutnya saya nggak tahu ya Mas, dari mana. Bisa jadi dari waktu pas makan berry itu, atau enggak dari pas di pos 2 kita waktu pas saya lari-lari tuh, bercanda-bercanda kan. Itu posisinya malam kan kita turun. Bercanda-bercanda lari-lari entah dari sana waktu pas setelah camp area kan, waktu pas turun masih ada sapana kan itu. Entah dari sana ataupun dari pos 1. Cuman yang saya lihat itu ada kayak sosok kayak ibu, disebut ibu-ibu enggak sih, kayak kasarnya kayak Kunti lah. Kunti cuman agak tua gitu kan. Ikut di sini duduknya sebelah. Gitu. Makanya saya ambil buang keluar, ternyata dia masih ngeliatin waktu pas tidur itu kan kita. Prita. Gila bedakah. Jadi sobat alam, bisa ditarik kesimpulan bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya menjadi firasat gak enak itu ternyata memang benar adanya. Pas begitu datang, awalnya saya kira itu akan berjalan mulus seperti yang saya harapkan ya. Have fun kan? Have fun, karena notabene kami waktu itu kan sambil penanaman rame-rame, maksudnya rame-rame ya, gak tim kita lah, banyak orang, diantarnya pun oleh Basarnas. Bahkan kita difasilitasi mobilitasnya sampai ke nyaris ke gerbangnya, itu warga, pokoknya ini wah keren banget di pendakian. Gak mungkin lah istilahnya ada hal-hal lain. Ternyata pas kita sendiri masuk hutan, anjrit, parah kok kan? gini banget itu. Ditambah lagi treknya yang gila nih. Jadi kalau mau cari have fun mungkin di Kledung bisa. Ya. Kalau mau cari tantangan cobalah Bedakah. Bedakah seru itu. Bener. Sobat alam, untuk menjadi catatan bahwa kami bercerita di sini ya Bang Ray, bukan untuk kita bahwa ini si jalur ini jelek, enggak. Justru bagi saya ini recommended banget. Bahwa jalur ini indah, bahwa jalur ini masih asri. Dan kenapa kejadian seperti itu? Karena ya keasrian itulah itu yang menjadi nilai di mata pendaki, ada nilai lebih gitu. Jadi justru berarti kita ke sana harus bisa menjaga tersebut. Maksudnya kita berangkat ke sana harus kita siap fisik dan mental. Fisik dan mental ya. Terus apa yang menjadi mara bahaya kita harus bisa menjadi safety dan kita menjadi tidak ego. Peralatan juga kan. Peralatan juga harus safety. Dan ketika ada tim sependakian gitu, meskipun usianya di bawah kalian, contohnya saya ada saran dari Bang Ray yang notabene usianya di bawah saya, tapi dia menyarankan yang terbaik. Bijaklah di situ gitu. Jadi ambil yang terbaik untuk keselamatan semua tim seperti itu. Dan untuk jalur Bedakah, kalau saya nilai 1 sampai 10, itu nilainya 10 ya untuk 10. Di mata pendaki. Karena kelestariannya dapet, masih rimbunnya dapet, asri, budayanya, keindahannya jelas lengkap sekali. Cuman saya tidak bisa menggambarkan di puncaknya seperti apa waktu itu jalurnya, karena kami bukan disebut gagal sih ya. Kami hanya menunda untuk ke puncak karena nyawa taruhannya waktu itu, cuaca buruk sekali. Kami ambil yang terbaik. Mungkin seperti itu sobat alam, bahwa untuk kedepannya historinya juga Mas. Iya benar, historinya. Nilai historinya juga di jalur Bedakah itu banget ya, kental banget itu. Kental banget. Dan untuk teman-teman yang mau ke Gunung Sindoro, cobalah jalur Bedakah.
ramaikan jalur itu. Maksud ramaikan itu, cobalah ke jalur itu dengan tetap menjaga kelestariannya. Dan untuk bila perlu informasi atau apa-apa tentang di jalur Bedaka, bisa sharing dengan kami di kolom komentar. Kami akan ngasih kontak orang-orang yang di sana, dan itu benar-benar saudara kami ya. Karena waktu itu luar biasa penyambutannya di sana, warganya ramah sekali. Terima kasih Bedaka, Pak Peda. Kami sampai dilarang untuk memasak ya. Karena mereka sudah menyiapkan masak prasmanan untuk bisa makan bersama kami selaku pendaki dari luar Jawa gitu. Maksudnya dari luar provinsi, luar Jawa Tengah. Itu luar biasa. Nilai plus sekali, jalur Bedaka keren. Terima kasih Sobat Alam, terima kasih Bang Ray. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bercerita di ada ya sebenarnya cerita yang lebih lanjutan dari sini nanti lah. Itu lebih serem itu. Lebih serem. Saksikan terus Sobat Alam. Tetap di Mata Pala Indonesia. Salam rimba, salam lestari, Mata Pala Indonesia. Play safety, or die selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.